Halo, selamat pagi. Hari ini aku mau bikin nagasari, kue nagasari. Kalau kalian tahu kue nagasari, aku sudah punya di sini pisang yang sudah aku kukus dan potong-potong. Ini dapat di toko Asia. Terus aku juga ada daun pisang. Kemarin aku bikin lontong sayur, terus masih ada kemarin aku bikin lontong atau kayak lemper atau arem-arem gitu ya. Dan masih ada sisa daunnya. Dan hari ini aku mau bikin kue nagasari untuk berbuka puasa. So, di sini aku sudah ada tepung tapioka ya. Jadi resepnya aku lihat seperti biasa dari YouTube, bukan resep aku sendiri. Nanti aku taruh di bawah resepnya atau sekalian aja link dari yang punya resepnya ya. Di sini aku sudah ada tepung tapioka ya, atau tepung maizena kalian juga bisa pakai. Dan ini aku di atas timbangan ya. Selanjutnya aku mau kasih tepung beras. Tepung beras aku ada beli dari toko Asia, tapi ini beli dari toko sini sih. So, aku mau kasih masuk 250 gram tepung beras. 30, 50, 68, berapa tadi ya? 250 ya? 90. Lumayan banyak ya. Gak apa-apa, karena pisangnya juga banyak. Jadi sekalian aku mau bagi-bagi ke tetangga. Cuman yang penting itu adalah semoga daun pisangnya cukup ya. Terus vanila 1 sendokan ya, 1 sendok teh. Aku suka aroma vanila. Mau pakai vanila bubuk atau vanila cair, it's all up to you guys. Aku pakai apa yang ada ya. Terus garam. Garamnya nggak usah terlalu banyak ya, setengah sendok teh, tambah sedikit lah biar agak berasa ya. Terus oh ya, gula pasir. Gula pasir di resepnya 150 gram. Ada resep lain yang bilang 110 gram, padahal takarannya sama kalau bahan yang lain. Jadi aku ambil kesimpulan 120 gram aku pakai ya. 120 gram. 1. Biar nggak terlalu manis juga nggak terlalu datar atau flat. 120 gram. It's too much. Mixed. Oh, it's okay. Was, baby? So, mana? Was machst du da? Pergi main di kamar. Mau buka? Einen Moment. So, bahan kering sudah selesai. Sudah siap. Tinggal bahan basahnya nih. Aku nggak tahu kalau di resepnya ya itu pakai santan sekitar 60 ml, tapi itu pakai santan kara yang bener-bener kental gitu loh. Ini akan aku kira-kira aja ya resepnya. Aku akan kira-kira aja berapa banyak santan dan berapa banyak air yang harus aku taruh di sini. First of all, I'm gonna just mix them like this. Terus aku kasih santan. Ini santannya bukan santan yang sangat kental ya, jadi dia nggak mirip santan kara gitu loh, nggak kental banget gitu. So, kita kasih dulu sedikit ya. Maybe that's enough. Terus itu aku kasih air. Pertama aku campur dulu, kalau misalkan dia, biar aku tahu dia berapa banyak air yang harus aku taruh ya. I think that's okay.
So, aku sudah bersihkan daun pisangnya ya. Tapi nanti aku bikin layu dulu ya. Cuman ini sekarang aku mau masak adonannya. Aku udah coba rasa, udah cukup ya. Garam sama gulanya, terus gurih santannya udah berasa enak. Pas. Jadi aku masak sekarang. Masaknya katanya di api sedang. Jangan terlalu panas, biar nggak hangus ya. So, ini tadi aku bikin apinya agak panas ya, karena kayaknya lama. Terus ini sudah mulai mengental di bawah, jadi aku turunkan panas apinya. Terus sambil diaduk-aduk. Was baby? Stempel? Stempel? Stempel. Ini diaduk-aduk terus katanya ya. Sampai dia menggumpal, sampai kayak menggumpal. Sampai kayak kalis gitu loh, nggak nempel di teflonnya ya. Hihihi. Mama. Ya. Stempel. Stempel. Aku rencananya mau bagi ini ke tetangga yang aku punya tetangga satu di atas ya. Dia sering banget ngasih macem-macem kalau dia bikin kue, bikin apa gitu. Terus dia punya anak 2. Tapi anak-anaknya ini sensitif, nggak bisa makan yang asal-asalan gitu. Maksudnya nggak bisa makan bahan-bahan tertentu karena mereka punya penyakit eksema gitu. Jadi ini kan dibuatnya dari tepung beras. Kalau tepung beras itu mereka bisa makan. Ini kan cuma tepung beras sama santan kelapa sama tepung maizena atau tapioka, itu boleh buat mereka, sama pisang gitu kan. So safe. Terus juga aku mau kasih juga ke tetangga aku lagi yang di bangunan sebelah. Setauku dia muslim karena aku udah pernah ketemu orang tuanya, mamanya pakai jilbab ya. Dan aku pernah tanya datang dari mana, katanya dari Macedonia, not really sure, tapi setauku itu nama negara yang dekat dengan Mesir kalau nggak salah ya, nggak tahu juga, aku nggak tahu banget nama itu, cuman pernah denger aja. Jadi mau aku kasih ke mereka sebelum waktu buka puasa ya. Kayaknya mereka nggak tahu kalau aku muslim ya, karena di sini tuh agama itu urusan masing-masing ya. Jadi orang bisa tahu kita tuh muslim kalau kita berjilbab misalnya ya, atau mereka gak sengaja apa ya, nanya sesuatu yang berhubungan dengan yang bikin kita akhirnya kasih tahu mereka, oh aku muslim gitu. Kalau di sini agama itu benar-benar urusan masing-masing. Jadi ya, di sini tuh toleransi tinggi ya. Walaupun tetap ada orang-orang yang kasar ya. Aku nggak tahu mereka rasis atau memang mereka kasar sama orang yang bukan dinilai berdasar agama ya, dinilai dari fisiknya, dari tampilannya, bukan orang yang dari sini gitu ya, bukan orang Eropa atau jelas banget orang Asia atau orang dari negara lain gitu. Itu mereka benar-benar kasar gitu. Aku udah pernah ketemu sih beberapa kali dan ya nggak enak ya rasanya jadi minoritas di sekitaran orang-orang yang nggak bisa menerima atau nggak bisa bertoleransi. Tapi selama ini aku alhamdulillahnya lebih banyak ketemu sama orang yang
mengerti, toleransi, dan atau bodoh amat. Mau kamu orang, mau lo orang, ya, mau kamu orang Asia kek, mau kamu orang manapun, mereka nggak penting. Yang penting kamu baik sama mereka atau nggak macem-macem gitu. Hai mama. Ya. Hehe. Terus Ini udah mulai kalis ya, jadi kita bikin sampai benar-benar nyatu banget. Duh, berat ya. Tanganku kecil guys. Sebenarnya masak itu enak ya, cuman kalau masak yang nggak enaknya itu adalah capek. Kalau harus kayak gini nih, salah satunya contohnya. Aku suka masak, cuman ya ini adalah salah satu kelemahanku. Tanganku ini kecil, lemah gitu ya. Dulu lebih lemah lagi, cuman di sini kan udah sejak berkeluarga kan udah sering banget masak ya. Jadi mulai terlatih sedikit demi sedikit. Oh yeah. Wow. Capek. So guys, dari yang aku lihat di video di YouTube, ada salah satu video yang idenya cukup cemerlang. Jadi kalau mau ambil adonannya, sendoknya diplastikin gini biar nggak nempel-nempel gitu. Jadi aku mau coba. It's actually very smart. Kayaknya ini jadi banyak ya. Ini masih panas adonannya, tapi kita coba ya. Seberapa banyak ya? Kita kasih satu, terus kasih pisang. Terus kayak Heiß. Bitte nicht viel da. Terus kita aku pikir bakal jadi banyak ya, ternyata enggak begitu banyak. But it's okay. Kita bungkus. Terus ini daunnya udah aku bikin layu ya. Aku panasin tadi di kompor. So, kita bungkus. Looks nice. Mau pindahin sedikit ke atas ya. Don't worry guys, ini tanganku udah aku cuci ya. Terus dilipat. So, satu jadi kurang rapi ya. Kayak gini biar rapi. Oke, satu jadi. That was easy. Guys, so sorry aku lupa videoin. Jadi tadi aku udah kukus sesi pertama ya. Ini tuh jadinya berapa banyak ya, belum aku hitung. Cuman ini yang udah kukus dan ini yang belum aku kukus, dan yang satunya lagi ada sementara dimasak sementara di kukusan ya. Terus ya lumayan, jadinya lumayan banyak ya. Ini warnanya agak beda karena ini daunnya tadi aku bakar atau aku panasin terlalu lama ya, jadi agak coklat-coklat gitu. Aku tuh senengnya kalau warnanya gini sebenarnya pas dibungkus, biar harumnya itu masih ada gitu, masih berasa. Cuman ya kalian tahu kan, daun pisang itu kalau nggak dipanasin dia cepat sobek gitu, sensitif banget kalau dilipat-lipat gitu. But it's okay. Ini hasilnya, ini baru beberapa. Mau aku buka, cuman aku tunggu dingin dulu kali ya.
baru aku kasih lihat sebentar. Lumayan bisa aku bagi-bagi ke tetangga, lumayan banyak sih. Ini yang sesi kedua ya, mau aku angkat, udah lewat dari 25 menit. Di video yang aku nonton itu katanya dikukusnya 20 menit, cuman aku pengen agak lama dikit biar lebih keras gitu, bukan keras sih, biar lebih mateng aja gitu ya, biar kalau dimakan nggak lengket-lengket banget gitu. Jadi ini aku angkat dulu. Ini udah 25 menit ya, lebih dari 25 menit. Ini beda-beda ukuran karena ya beda-beda ukuran. Mohon dimaklumi. Terus ini nggak mau langsung aku ganti, maksudku aku masih ada satu sesi lagi. Cuman ini airnya mau aku isi dulu ya, karena airnya tinggal dikit, jadi mau aku tambah air dulu. Kayaknya cukup ya. Bau daun pisang guys, enak banget sih. Terus ini kita tunggu sampai panas dulu dan menguap mendidih airnya, baru itu kita masukin lagi yang sesi terakhir ya. So guys, sesi terakhir airnya sudah mendidih ya. Sesi terakhir ini ya. Ini benar-benar beda-beda bentuk, beda-beda ukuran. So, kita masak selama 25 menit di api sedang ya. So guys, sudah jadi semuanya ya. Jadi ini tadi aku hitung total semuanya ini ya, barte ya. Dengan jadi totalnya dengan bahan-bahan tadi, ini momen kayak total dengan bahan-bahan tadi jadinya dia 22 biji. Itu kalau modelnya atau ukurannya beda-beda gini ya, random. Tapi kalau kalian bikinnya sesuai sama ukuran semuanya, terus kecil-kecil misalnya, dia bisa jadi lebih banyak gitu ya. Jadi ya nanti aku kasih lihat dan kasih tahu rasanya gimana ya. So guys, ini nagasaranya udah jadi, udah dingin, udah aku masukin kulkas. Ini udah aku pisah-pisahin, mau aku kasih ke tetangga, dan ini buat kita. Kenapa aku cuma kasih 6 biji? Karena yang lain ini bentuknya nggak sama gitu loh, nggak sama ukuran, nggak sama persis, jadi kurang rapi lah. Jadi kalau ini kan agak mirip-mirip ukurannya, yang ini juga nggak mirip-mirip, jadi nggak apa-apa. Dan mereka juga satu rumah itu cuma 4 orang atau 3 orang gitu ya, jadi cukup lah gitu ya. Terus aku mau kasih lihat ke kalian gimana isinya ya. Aku udah coba tadi, yang jujur itu enak banget. Aku nggak expected bahwa dia akan seenak itu. Santannya berasa banget, gurih, manisnya pas ya. Mungkin kalau aku ikut resep akan kemanisan untuk aku dan untuk orang-orang di sini ya, karena orang sini juga nggak terlalu suka manis. Mohon maaf aku bisik-bisik karena anakku lagi tidur ya. So, inilah dia guys. Look, lihat tuh kenyalnya. Nice, cantik kan? Terus pisangnya lumayan boleh lah ya, nggak manis yang manis banget, manis pisang gitu, cuman yang penting ada rasa pisang lah ya. Ini bagus banget, enak banget. Kalian harus coba resep nagasari ini ya. So terima kasih banyak sudah menonton video aku, sampai ketemu di video selanjutnya.
Ciao, cheers. So, aku lagi makan ini Nagasari, enak. Terus udah aku kasih ke tetanggaku, dua tetanggaku, yang di atas sama yang di gedung sebelah. Terus aku kasih juga ke mertua. Kalian tahu lucunya apa? Adalah aku dapat pertanyaan dari dua orang, dari tetanggaku sama dari mertuaku. Pada tanya, daunnya dimakan juga enggak? Mereka nggak pernah lihat daun pisang kan, nggak pernah tahu kalau daun pisang itu dibikin bisa buat bikin makanan, bisa buat bungkus makanan. Jadi pada nanya apakah daun pisangnya bisa dimakan atau enggak. It's so funny. So, ya. Yummy. Kalian harus coba. So, itu dia dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video. Juga suamiku bilang ini enak. Sampai ketemu di video selanjutnya.